Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Halo Kak Epi, apa kabar hari ini? Kabarku baik. Nah, kita kan mau ibadah online nih Kak Epi. Coba kita ajak dulu adik-adik sekolah minggu di rumah untuk mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini, supaya mereka tidak ngantuk, semangat memuji Tuhan, dan menyediakan Alkitab atau catatan untuk keperluan ibadah kita pada pagi hari ini. Oke. Ayo Kak Eki, sama-sama kita ajak yuk. Adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Semangat ya memuji Tuhan ya. Jangan ngantuk. Oke, siapkan persembahannya, Alkitabnya ataupun buku catatannya dan pulpennya. Nanti siapa tahu ada tugas yang diberikan oleh kakak-kakak atau inang yang berkhotbah pada pagi hari ini. Dan jangan lupa kalau ada aktivitas atau tugas yang diberikan pada saat ibadah online, dikerjakan ya adik-adik yang di rumah, lalu dikirim ke nomor yang disediakan pada saat ibadah online. Oke? Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini yang semangat, karena pada satu minggu ini kita telah diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Semangat ya, sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, amin. Kita berdoa. Ya Allah, kuatkanlah kami orang yang berdosa ini, amin. Anak sekolah minggu duduk. Anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat yang terambil dari hukum Taurat yang keempat. Demikian hukum Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki yang perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian Ia beristirahat pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melaksanakan hukum Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik masih semangat belum untuk memuji nama Tuhan? Semangat dong, Kak. Oke, kakak harap semuanya masih semangat ya. Sekarang kita bernyanyi lagi. Kita nyanyi Jalan Serta Yesus. Oke, ayo adik-adik, tepuk tangan dong. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Satu kali lagi kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristus yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Nah kakak Epi, kak Grace ini mau tahu anak terang itu seperti apa ya kak? Yang kakak Evi tahu, anak terang itu anak yang tidak suka berbohong, anak yang rajin, Iya. anak yang mau dengarkan firman Tuhan. Seperti itu. Oh iya kakak. Nah ayo kak, kita ajak adik-adik di rumah untuk menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Yuk adik-adik semangat ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah.
Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita baca dan berdoa, Inang mau pastikan dulu semua sudah pegang Alkitab ya. Kalau belum, pegang Alkitabnya. Yuk, Alkitabnya dipegang masing-masing. Nah, kalau khotbah nanti jangan ada yang jalan-jalan ya. Ya, jangan ada yang mau minum, mau makan, sabar ya. Yuk, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 10 sampai 20. Yuk semua kita baca. Dibantu mama, dibantu bapak, abang atau kakak. Tolong dibantu ya. Dari kitab Amsal. Amsal itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. Salah, perjanjian lama. Ya, sudah dapat? Amsal pasal 4 ayat 10 sampai ayat 20. Kalau sudah dapat, kita akan baca ya bersama-sama. Kita baca pelan-pelan ya. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Agak panjang ya, lumayan panjang ya adik-adik ya. Tapi semua tadi Inang lihat dari sini membacanya luar biasa. Nah, adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang keren di rumah. Topik minggu kita hari ini temanya mencari hikmat. Yuk kita ucapkan bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Mencari hikmat. Nah, anak-anak sekolah minggu pernah nggak dengar kata hikmat? Pernah dong ya, kita berdoa, Tuhan berikan kami hikmat. Tapi anak-anak sekolah minggu tahu nggak apa itu hikmat? Ayo, apa itu hikmat? Oh, Inang Pendeta, hikmat itu pengetahuan. Boleh. Oh, Inang Pendeta, hikmat itu pintar. Boleh juga. Hikmat itu apa lagi? Didikan. Boleh juga. Nah, tapi yang lebih tepatnya, tadi sudah benar ya. Tapi yang lebih tepatnya lagi, hikmat itu adalah bijaksana. Wisdom, katanya di bahasa Inggris ya. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, adik-adik di rumah, pasti dong kita suka ya
Kalau dibilang, oh kamu itu keren, kamu itu pinter, kita senang ya kalau dibilang, wah kamu itu hebat. Gak ada ya orang yang suka dibilangin bodoh, ya kan? Iya. Tapi anak-anak sekolah minggu, bagi Tuhan pintar itu pintar saja nggak cukup. Maksudnya gimana? Iya, pintar itu memang harus, tetapi lebih penting lagi harus disertai dengan bijaksana. Nah, adik-adik sekolah minggu, di firman Tuhan hari ini kita tahu ya, masih ingat gak siapa raja yang paling bijaksana di dalam Alkitab? Ayo, siapa? Raja yang paling bijaksana, yang paling terkenal, yaitu Raja Salomo. Iya, benar ya. Wih, keren-keren semua, hebat. Nah, Raja Salomo, dia memang pintar luar biasa. Tapi yang paling terkenal dia yang sangat bijaksana. Ya, pintar itu penting dong, penting. Misalnya nih, kalau Inang kasih tunjuk pulpen ini, Inang mau tanya, pulpen ini ditemukan orang bodoh atau orang pintar? Bisa nggak orang yang nggak sekolah menemukan pulpen? Nggak bisa dong ya, harus orang yang smart, orang yang pintar. Nah, pintar, kalau pulpen ini di tangan kita tujuannya untuk apa? Oh tentu dong menulis ya, menulis, ngerjain tugas, benar. Tapi kalau pulpennya di tangan orang yang tidak berhikmat, tidak bijaksana, pulpen ini bisa salah digunakan. Salahnya gimana? Oh dia ambil pulpen, lalu dia coret-coret buku temannya, dia coret-coret buku kakaknya, abangnya. Itu dikatakan tidak berhikmat, tidak bijaksana. Nah, sebelum Inang lanjutkan ceritanya, Inang akan tunjukkan satu video. Ini cerita tentang kancil yang pintar, kancil yang jago, kancil yang hebat, tapi dia sombong. Lalu dia kalah dengan kura-kura yang jalannya lambat, yang jalannya pelan. Tapi karena kura-kura rendah hati, karena kura-kura berhikmat, dia terus belajar pelan-pelan. Akhirnya kancil yang sombong ini kalah waktu lomba lari. Kok bisa ya? Kancil kan jalannya cepat ya, padahal kura-kura jalannya pelan. Kok bisa ya si kancil itu kalah? Yuk kita saksikan di video berikut ini. Kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik, sehingga suasana hutan pun sangat tenang. Hingga suatu ketika, ada seekor hewan yang selalu heboh dan berisik. Ternyata suara berisik itu berasal dari derap langkah si kelinci. Si kelinci selalu berlari mengelilingi hutan, dan hal itu dilakukannya hampir setiap hari. Semua hewan di hutan telah ditantangnya. Namun, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kecepatannya dalam berlari. Lama sekali kau rubah. Aku sampai mengantuk menunggumu dari tadi. Karena selalu menang, si kelinci pun berubah menjadi sombong. Ia merasa yang paling cepat dan pintar di hutan itu. Pada suatu pagi, kelinci mengumpulkan semua hewan dan membuat pengumuman. Aku akan memberikan sebuah kancing emas bagi siapapun yang mampu mengalahkanku berlari hingga ke ujung telaga. Jawaban dari semua hewan sudah bisa ditebak. Kamu berani? Tidak. Monyet, kau mau menerima tantanganku? Tidak, terima kasih. Atau kau semut, kau mau menerima tantanganku? Tidak, yang lain saja. Ternyata penakut semua. Aku memang yang terhebat di hutan ini. Tiba-tiba,
Aku akan menerima tantanganmu, kelinci. Tak kusangka si kura-kura yang lambat berani melawan raja lari ini. Baiklah, persiapkan kekalahanmu besok pagi, kura-kura. Hari perlombaan yang telah ditentukan pun akhirnya tiba. Semua hewan telah berkumpul untuk menonton pertandingan antara si kelinci dan si kura-kura. Bendera tanda dimulainya pertandingan telah diangkat oleh monyet. Bersedia? Siap? 3, 2, 1, mulai! Kelinci langsung melesat begitu bendera diturunkan, meninggalkan kura-kura yang berlari dengan pelan. Selamat tinggal, lamban. Kura-kura hanya tersenyum sambil terus berlari. Ia tidak menanggapi ejekan si kelinci. Semua hewan mendukung kura-kura. Dalam sekejap, kelinci sudah hampir mencapai garis finish. Hah, lambat sekali si kura-kura itu. Pasti akan sangat menyenangkan jika kemenanganku dilihat oleh banyak penonton. Kura-kura juga harus melihatnya. Tapi ia masih tertinggal jauh di belakang. Aku tunggu di sini dulu deh. Sembari menunggu kedatangan si kura-kura, kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang teduh. Hingga akhirnya ia tertidur. Angin yang berhembus membuatnya kian terlelap. Tanpa ia sadari, si kura-kura sudah hampir sampai di garis finish. Kura-kura terlihat kelelahan. Namun, ia tetap semangat untuk menyelesaikan perlombaan ini. Semua hewan berteriak memberikan semangat kepadanya. Sorak-sorai para pendukung kura-kura membuat kelinci terbangun. Kura-kura? Kapan dia melewatiku? Kelinci langsung berlari mengejar. Namun ia terlambat. Karena saat itu kura-kura telah sampai di garis finish. Kura-kura dan semua yang mendukungnya bersorak kegirangan. Apa? Aku kalah oleh kura-kura yang lambat. Ini tidak mungkin. Nah, adik-adik sekolah minggu, wah kasihan sekali ya. Si kancil yang tadinya hebat, si kancil yang tadinya jago, dia malah kalah. Padahal dia pintar. Iya, itu alasannya karena dia tidak bijaksana. Dia anggap sepele. Nah, adik-adik sekolah minggu juga begitu ya. Di rumah nggak boleh sepele. Nanti aja deh belajarnya. Itu kurang berhikmat. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini katakan, hai anakku, dengarkanlah dan terimalah pengajaranku. Terimalah perkataanku, kata firman Tuhan. Yang paling penting itu mendengar. Nah, adik-adik sekolah minggu kalau mendengar pakai alat indera apa? Mata. Masa mendengar pakai mata? Salah ya. Mata itu untuk melihat. Mendengar pakai mulut? Salah juga. Mulut itu untuk berbicara. Ayo apa? Mendengar itu pakai alat indera apa? Telinga. Oh, betul. Mendengar pakai telinga. Nah, coba dipegang telinganya. Ada berapa? 2 ya. Kiri dan kanan. Telinga ada berapa? 3. Hah? Yang mana lagi satu lagi? 2 ya. Kiri dan kanan. Kalau mulut ada berapa? 1. Nah, kenapa Tuhan ciptakan telinga kita 2? Kenapa nggak mulut ini 2? 1 di depan, 1 di belakang. Ya kan? Nah, Tuhan mau anak-anak sekolah minggu, kita semua lebih banyak mendengar. Mendengar pakai telinga yang besar. Mendengar dari siapa? Mendengar dari ajaran orang tua. Itu sebabnya juga firman Tuhan katakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu. Ya, kita harus mengarahkan telinga kepada ucapan orang yang lebih tua. Siapa di sini anak-anak sekolah minggu? Kalau mamanya mau ngomong, mamanya mau menasehati, langsung anak-anak katakan, mama ini cerewet betul.
Langsung dijawab-jawab pakai mulutnya. Ayo siapa? Yo, firman Tuhan hari ini, hai anakku, dengarkanlah. Ayo adik-adik sekolah minggu ya. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita mau belajar tentang berhikmat, belajar bijaksana. Misalnya nih, Inang Pendeta punya tokoh yang superhero kalau misalnya di film. Ya, itu ada Ultraman Leo, ada lagi Spider-Man. Nah, mereka ini suka kalau mendengar kejahatan, mereka langsung lari cepat menyelamatkan. Adik-adik pasti punya superhero ya. Itu harus banyak mendengar. Nah, kalau di rumah mama bilang, "Nak, ini tugas online-nya harus dikerjakan." Siapa di sini anak-anak yang nggak mau menyelesaikannya? Langsung bilang ke mamanya, "Mama aja deh yang ngerjakan, kan guru nggak tahu." Ayo, Mak, ini ada hafalan. Gak usah deh dihafal, Mak. Udah, tulis aja deh di belakang handphonenya. Nanti aku baca dari sini. Ayo, siapa yang begitu? Itu gak boleh. Gak boleh ya, itu gak berhikmat. Anak-anak sekolah minggu harus belajar bertanggung jawab. Ya, nah contoh yang kedua lagi. Supaya berhikmat gimana? Siapa di sini anak-anak yang sudah gede, sudah besar, tapi susah minta ampun dikasih makan? Mamanya harus bujuk-bujuk, harus ditanya-tanya mau makan apa nak, nasi goreng kah, Kentucky? Nggak boleh. Kalau sudah gede, dia harus katakan, "Mak, aku mau belajar makan sendiri." Iya dong, yang berhikmat itu dia ambil makanannya sendiri. Oh, ini cukup sama perutku. Lalu dia tanggung jawabin, habiskan sendiri. Itu namanya berhikmat anak-anak Tuhan. Lalu contohnya apa lagi? Yang terakhir contohnya, ini kan masih corona ya, di mana-mana ya. Iya, kalau tadi misalnya superhero-nya Inang Pendeta itu kan lawannya bisa kelihatan tuh, langsung bisa ditebas, cocok, semuanya bisa dilawan. Tapi ini nggak kelihatan lawannya. Mamanya dengan bapak bilang, "Nak, kalau keluar rumah, kalau mama bapak nggak ada, pakai masker." "Iya mak," katanya gitu. Begitu mamanya pergi, bapaknya pergi, lah anak-anak bermain-main di luar, nggak pakai masker, nggak dilihat mamanya. Eits, hati-hati, itu namanya tidak berhikmat. Kalau tadi superhero-nya musuhnya kelihatan, ini coronanya nggak kelihatan. Nanti coronanya nyampe ke kita, hinggap ke hidung kita, masuk ke paru-paru kita, kita sulit bernapas, langsung mati. Siapa yang sedih? Mamanya lagi kan? Nah, adik-adik sekolah minggu juga harus bijaksana, memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak di rumah. Amin. Kita berdoa. Ikuti doa Inang Pendeta ya. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu. Kami anak-anak mau belajar berhikmat. Tuhan, tolong kami agar dapat semakin rajin belajar, dan belajar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik tadi kan sudah mendengarkan khotbah dari Inang Pendeta. Kita diajak untuk menerima hikmat dari Tuhan supaya kita menjadi anak-anak terang yang selalu taat kepada orang tua, terlebih taat kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Berkumandang Suara dari Seberang. Ayo yang semangat ya. Kirim
Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdiri. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihinya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Ibadah kita sudah selesai hari ini. Jangan lupa tetap mengikuti ibadah sekolah minggu di minggu depan. Oke? Nah, nanti kakak-kakak akan kasih aktivitas sekolah minggu. Ayo dong semuanya ngerjakan ya, supaya aktivitasnya kita tampilkan di YouTube. Semua dunia bisa melihat. Oke? Nah, kami tutup ibadah ini dengan mengucapkan selamat hari Minggu. Kakak, kita semuanya 2, 3 ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah adik-adik, sekarang Inang Grace mau menjelaskan aktivitas adik-adik di rumah supaya dikerjakan ya adik-adik di rumah ya, jangan malas ya. Nanti setelah dikerjakan, difoto lalu kirim ke nomor yang di bawah ini. Nah, apa ya kira-kira aktivitas kita ya? Kak Evi tahu nggak Kak Evi? Tahu Kak, aktivitasnya untuk bikin apa ya? Aktivitas jarinya dikelilingin. Oh gitu ya. Oke, sebelum kasih tahu aktivitasnya, kasih tahu alatnya dulu Kakak. Apa aja alatnya? Iya. Nah, aktivitas kita hari ini adalah untuk membuat tangan berdoa yang bisa kita gunakan untuk menulis ayat hafalan atau doa Bapa kami, lalu kita nanti bisa melihat ayat hafalan atau doa Bapa kami itu di gambar ini ya, di gambar ini ya, seperti ini ya adik-adik, coba dilihat ya. Nah seperti ini gambar tangan berdoa ya adik-adik. Nanti kalian tulis di sini ayat hafalan atau doa Bapa kami. Kalau mau menghafalkan, boleh dibuka jendelanya. Nah, kalau belum hafal ditutup lagi lalu dihafalkan. Nah, seperti itu. Nah, apa aja ya alat dan bahannya? Alat dan bahannya adalah yang pertama adalah kertas HPS KIP seperti ini. Kertas HPS. Nah, selain kertas HPS KIP, boleh juga
kertas karton boleh Kak Epi, atau bisa juga buku gambarnya boleh nggak? boleh juga. Alat yang bahan yang di rumah aja yang digunakan ya, boleh sembarang. Nah yang kedua adalah lem untuk menempel Kak Epi. Kemudian apa lagi ya Kak Epi? Yang selanjutnya ada gunting. Kemudian ada spidol. Nah pertama-tama Kak Epi, nah coba Kak Epi lipat dulu kertas HPS-nya. Nah jadi dilipat seperti ini ya adik-adik ya. Tadinya seperti ini kertasnya, lalu dilipat dua seperti ini, lalu kita lipat dua seperti ini ya adik-adik. Nah seperti ini. Nah setelah itu adik-adik tempellah tangan kananmu atau tangan kiri, ditempel seperti ini. Nah setelah ditempel seperti ini nanti lalu ditandain ya pakai spidol seperti ini, digambar ya, digambar jadilah seperti ini. Setelah kalian gambar jadilah seperti ini, gambar tangan berdoa ya seperti ini. Setelah itu kalian buat jendelanya adik-adik. Jendelanya dibuat jendelanya dengan menggunakan spidol, lalu digunting ya, jendelanya digunting ya, lalu jendelanya digunting ya. Nah setelah jendelanya digunting, di tangan berdoa yang satunya kalian tulis ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini tertulis di dalam Amsal 4 ayat 10a ya, Amsal 4 ayat 10a. Setelah itu coba dipegang Kak Epi. Nah setelah itu Kak Epi lalu diberi lem Kak Epi. Dilem. Nah dilem di sini Kak. Mana ini? Nah dilem ya sisi tepinya ya, sisi tepinya dilem keliling. Nah setelah dilem lalu tangan berdoa yang bagian depan itu kita tempel seperti ini ya, ditempel. Nah setelah itu adik-adik bisa kita gunakan. Tadi kan sudah kita tulis ayat hafalannya. Nah seperti itu ya, caranya seperti itu. Jadi kalau mau menghafal dihafalkan, tapi kalau misalnya belum ingat dibuka jendelanya. Seperti itu ya. Nah adik-adik, aktivitas kita hari ini gampang kan adik-adik? Ya kan Kak Epi, gampang kan? Nah jadi semangat ya adik-adik untuk mengerjakannya dan kirim ke nomor yang di bawah ini. Ditunggu sama guru-guru sekolah minggu. Oke, bye. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku.
Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah. Siapa? 2 Timotius 3:15. 2 Timotius ayat 15. Apa sih? Kau dari kecil sudah mengenal kitab suci Yang memberi hikmat kepadamu dan keselamatan oleh iman kepada Kristus. Shalom semuanya, ayat hafalan minggu ini tertulis dari Mazmur 119 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Amin. Dan ini adalah gambar saya, dan tulisannya adalah aku berbahagia karena Tuhan menyertai aku. Amin. Terima kasih. Shalom kakak guru sekolah minggu. Shalom teman-teman. Aktivitas saya dan ayat hafalan saya minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Terima kasih. Bye-bye. Happy Sunday kakak guru sekolah minggu. Happy Sunday teman-teman. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu lalu yang tertulis dari Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Terima kasih.
Hai teman-teman, hai kakak sekolah minggu, saya akan menghafal ayat hafalan Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Terima kasih. Saya Jefferson Philip Simpson. Hafalan minggu ini adalah Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Joshua John Kerala Sinamusa. Hafalan hari ini adalah Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Dadah. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Shalom teman-teman, shalom guru sekolah minggu. Hari ini Angga akan mengucapkan ayat hafalan yang terambil dari Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Terima kasih. Shalom. 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang sudah mencari Dia dengan segenap hati.